Adapun orang tua, ibu, bapak, kakek, ya, fatajibu nafaqatuhum, wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kalau kita punya bapak, ya, punya kakek, wajib memberikan nafkah dengan 2 syarat. Yang pertama, al-faqru, miskin, tidak punya harta, ya. Orang tua tidak punya harta, Wazumama, ya, wazumana, dan lumpuh, tidak bisa bekerja. Kita punya bapak nggak bisa bekerja, terus miskin, hartanya nggak ada, maka kita sebagai anak wajib memberikan nafkah kepada bapak tadi, kepada ibu, bapak, kakek, merawat berarti. Ya bahasanya kalau umpama stroke udah nggak bisa bekerja, ya, maka kewajiban anak, kewajiban cucu, ya, itu memberikan nafkah, memberikan makan, ya, kepada orang tua tadi. Karena dia nggak bisa bekerja sekaligus nggak ada harta. Berarti mafhumnya, kalau punya harta kaya, ya berarti nggak wajib kita memberikan. Berarti pakai hartanya tadi. Oh, orang tua ini lumpuh, tapi dia punya tirkah, punya harta yang banyak, ya udah, itu aja digunakan. Faslun wa nafaqatul umudain. Sekarang ada satu pasal atau masalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak, kepada orang tua. Ini menjadi wajib ketika ada alasan, ya, atau ada sesuatu tertentu yang mengharuskan. Kalau tidak ada sesuatu, ya tidak wajib menafkahi anak atau tidak wajib menafkahi orang tua. Wa nafaqatul umudain minal ahli wajibatun. Memberikan nafkah ibu bapak wajibatun, wajib lil walidaini wal mauludina, kepada orang tua, wal mauludina, atau kepada anak-anak. Berarti ada kewajiban anak menafkahi orang tua dan ada kewajiban orang tua menafkahi anak. Wa amal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini. Wa amal waliduna, adapun orang tua, ibu, bapak, kakek, ya, fatajibu nafaqatuhum, wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kalau kita punya bapak, ya, punya kakek, wajib memberikan nafkah dengan 2 syarat. Yang pertama, al-faqru, miskin, tidak punya harta, ya. Orang tua tidak punya harta, Wazumama, ya, wazumana, dan lumpuh, tidak bisa bekerja. Kita punya bapak nggak bisa bekerja, terus miskin, hartanya nggak ada, maka kita sebagai anak wajib memberikan nafkah kepada bapak tadi, kepada ibu, bapak, kakek, merawat berarti. Ya bahasanya kalau umpama stroke udah nggak bisa bekerja, ya, maka kewajiban anak, kewajiban cucu, ya, itu memberikan nafkah, memberikan makan, ya, kepada orang tua tadi. Karena dia nggak bisa bekerja sekaligus nggak ada harta. Berarti mafhumnya, kalau punya harta kaya, ya berarti nggak wajib kita memberikan. Berarti pakai hartanya tadi. Oh, orang tua ini lumpuh, tapi dia punya tirkah, punya harta yang banyak, ya udah, itu aja digunakan. Ya, itu digunakan. Mungkin untuk beli beras, oh ini ada hartanya, ini tabungannya banyak, masih ada 200 juta gitu.
beli beras, ini untuk beli obatnya dan sebagainya. Kalau kaya. Kalau umpama miskin tapi masih bisa bekerja, ya berarti orang tua bekerja, kewajiban orang tua tadi bekerja. Namun sebagai anak kan wajib berbakti gitu. Kalau orang tua udah sepuh gitu kan, dipaksakan bekerja meskipun dia bisa menghasilkan, bisa jalan kaki, jualan kangkung, tapi kalau anak mungkin yang berbakti, udah Pak cuma jualan kangkung untungnya 1.000-2.000, diam aja di rumah, urusan makan masa yang jamin. Itu yang anak berbakti kepada orang tua, baik kepada orang tua. Tapi kalau kewajiban memberikan nafkah tadi belum sampai wajib kalau orang tuanya masih bisa bekerja atau orang tuanya kaya. Ya kan kebanyakan di kita gitu, orang tua sakit, selama orang tua masih punya warisan, itu yang dipakai berobat kan uang orang tuanya. Anak itu nggak ada ya. Kecuali kalau orang tuanya udah miskin, sakit, warisannya nggak ada, baru salah satu anak yang berbakti dan juga punya kelebihan harta, biasanya itu yang tampil. Ya udahlah, bawa ke rumah sakit, saya yang tanggung jawab. Itu anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, awil fakri wal junun, miskin ya. Miskin itu tidak punya harta, tidak punya titinggal atau nggak punya tirkah ya, bekas usaha zaman muda ya, miskin ya orang tua. Wal junun, dan gila ya, berarti pikirannya nggak normal, walaupun sehat, fisiknya sehat, tapi tadi tidak normal pikirannya. Maka ini pun wajib diberikan nafkah, karena nggak ada yang orang mau mempekerjakan orang yang stres ya, atau yang terganggu pikirannya. Wa amal mauluduna wa insapanu patajibu nafaqatum alal walidina bi thalathati syara'id. Adapun anak atau cucu ya, anak atau cucu, wa insapalu, ponakan dan sebagainya. Ketika ponakan bapaknya udah meninggal, berarti kan kewajiban kita sebagai pamannya. Kalau umpama bapaknya udah nggak ada, siapa-siapa nggak ada, patajibu nafaqatum alal walidina, wajib memberikan nafkah bagi orang tua kepada anak atau cucu atau ponakan ke bawah ketika tidak ada bapaknya tadi. Bisalasati syaraito, dengan 3 syarat. Yang pertama al-faqru wasigor, fakir dan masih kecil, seperti punya anak kecil kita, wajib tuh orang tua memberikan nafkah kepada anak kita yang masih usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, karena nggak bisa bekerja, masih kecil. Falgoniyul kabir la tajibu nafaqatuhu, yang kaya ya, yang dewasa tidak wajib memberikan apa-apa. Kalau umpama udah usia 20 tahun ya, usia 20 tahun itu tidak wajib orang tua memberikan nafkah. Mau makan kerja dulu gitu, yang sehat ya. Kalau umpama anaknya udah usia 15 tahun, udah balik lah, 15 tahun kan udah bisa bekerja, 15 tahun ke atas sudah balik, udah dewasa, sehat ya, ini orang tua sudah tidak wajib memberikan apa-apa ya. Cuma ya kalau kita sebagai orang tua, walaupun udah 15 tahun anaknya baru SMP, kan belum bisa bekerja, nanti kalau sampai lulus kuliah ya, tanggungan orang tua. Kalau hukum di sini wajib ya, kalau udah balik udah bisa bekerja ya, orang tua nggak wajib memberikan apa-apa. Anaknya biar bekerja tadi ya. Anaknya bekerja, kalau udah nggak sekolah ya, usia 15 tahun nggak sekolah, udah biar bekerja. Mau ojek, mau kuli, ya, mau jualan dan sebagainya, dia biar mencari nafkah sendiri, mencari usaha sendiri. Atau yang kedua, awil fakri wa zuman, miskin ya, dan lumpuh tadi, lumpuh atau umpama ya tidak bisa jalan ya, tidak bisa menghasilkan uang karena tadi stroke dan sebagainya, maka itu hukumnya wajib. Wal falgoniul qawi la tajibu nafaqatuhu, yang kaya dan kuat itu tidak wajib memberikan nafkah. Atau yang ketiga,
awil faqri wal junun, fakir sekaligus stres ya, tadi wajib orang tua memberikan nafkah. Falgonul akil, yang kaya dan yang berakal ini tetap wajib memberikan nafkah ya kepada anak. Tidak wajib memberikan nafkah kalau umpama anaknya ini kaya ya, atau umpama anaknya tidak kaya tapi dia berakal dan sehat, bisa usaha, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan kehidupan ya, atau bisa menghasilkan materi, maka orang tua tidak wajib memberikan apa-apa. La tajibu nafaqatuh. Anaknya aja udah mau makan mau enggak, ntar juga nyari sendiri gitu kan, mau minta mau apa. Kalau umpama anaknya udah dewasa. Wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun, memberikan nafkah kepada abid, hamba sahaya ya, hamba sahaya, wal bahaim, dan binatang yang kita ternak, binatang ternak, ayam, kambing, sapi, wajibatun, wajib. Kalau kita memelihara kambing, wajib diberikan nafkah. Kalau umpama di kandang tidak dilepaskan, tidak digembala, wajib kita memberikan makan ya kepada binatang peliharaan, kambing, sapi, burung, termasuk yang memelihara burung, wajib memberikan nafkah binatang peliharaan. Jangan sampai mudik ya, burungnya ditinggalin seminggu gak makan, mati begitu. Wajib memberikan nafkah kepada binatang-binatang peliharaan. Dan ketika mempunyai peliharaan ya, atau tadi abid, pembantu, wala yukallifuna minal amali ma la yutikuna, jangan meminta pekerjaan di atas kemampuannya ya. Kalau umpama kambing disuruh narik gerobak, itu kan tidak sesuai faknya. Atau umpama kambing dinaikin ya. Atau pembantu, kalau pembantu disuruh yang berat-berat ya, tidak sesuai kemampuannya, ini tidak boleh. La yukallifuna minal amali ma la yutikuna, jangan meminta pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh mereka, oleh binatang tadi atau oleh pembantu tadi. Jadi sewajarnya saja. Kalau pembantu cuci piring, nyetrika ya, jangan sampai itu angkat batu yang besar, angkat itu balok yang besar, jangan dipaksakan.